Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nazira Fatma, Irvini Wulandari, Erna Indria Mirsia, Dila Maharani, Wiranda Khairunisa, dan Erika Kristina Manalu. Di sini kami akan membahas mengenai bentuk etnomatematika dalam budaya Indonesia. Yang pertama itu gentala arashi. Gentala merupakan gabungan dua kata, yakni genta dan tala. Genta adalah alat bunyi yang terbuat dari logam. Tala merupakan alat penyelaras nada, sedangkan arashi ialah tahta tertinggi. Maka gentala arashi merupakan bunyi panduan yang menyelaraskan ketentuan waktu, di mana umat harus merunduk, ruku, dan sujud kepada Allah yang Maha Tinggi. Menara Gentala Arashi ini berlokasi di pemukiman warga Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Gentala Arashi berada di ketinggian 20 meter dari permukaan riak Sungai Batanghari. Pemanfaatan etnomatematika bangunan Gentala Arashi dalam pembelajaran. Salah satu konsep matematika yang ada pada bangunan ini terdapat pada gaya menara, di antaranya menara segi empat, menara spiral, silinder, menara klasik, dan menara variasi. Sedangkan lantai dasarnya berbentuk segi empat, naik ke atas menjadi oktagonal atau segi delapan, dan kemudian diakhiri dengan tower silinder. Menara variasi diawali dengan segi empat di bagian bawah, lalu bertransformasi menjadi segi 6 yang dihiasi dengan balkon segi 8. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2, gambar 1 itu gentala arashi bagian atas, sedangkan gambar 2 gentala arashi bagian bawah. Terdapat terpasang 6 unit jam pada badan menara yang terlihat pada gambar 1, 4 unit di ketinggian 70 meter dengan diameter 3 meter. Selanjutnya, 2 unit pada ketinggian 30 meter dengan diameter jam 1,2 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiranda Khairunisa. Baiklah, yang kedua, produk kerajinan anyaman Desa Plausan. Nah, di Kabupaten Kediri terdapat beberapa tempat pengrajin anyaman bambu. Salah satunya itu ada di Dusun Sumberwuluh, Desa Plausan, Kecamatan Wates. Beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh warga Desa Plausan antara lain tompo yang berfungsi sebagai tempat nasi, tas, tempat tisu, pot bunga, dan pot gantung, serta besek. Berbagai macam produk anyaman ini dimanfaatkan oleh warga untuk keperluan sehari-hari, souvenir pernikahan, oleh-oleh khas, atau dijual kepada para pengepul yang selanjutnya akan didistribusikan ke daerah yang lain. Analisis unsur-unsur matematika dalam motif anyaman produk kerajinan anyaman Desa Plausan. Yang pertama, untuk motif anyaman pada tompo. Berikut unsur matematika yang dapat ditemukan pada pola anyaman tompo, diantaranya bangun datar persegi panjang, sudut siku-siku, garis vertikal, garis horizontal, garis-garis yang saling sejajar, garis-garis yang saling tegak lurus, serta geometri transformasi pada bidang datar, yaitu rotasi dan translasi. Motif yang kedua itu motif anyaman pada tas. Unsur matematika yang dapat ditemukan pada pola anyaman tas diantaranya, yang pertama bangun datar persegi panjang dan belah ketupat, dan yang kedua geometri transformasi pada bidang datar, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang ketiga, motif anyaman pada tempat tisu. Unsur matematika yang dapat ditemukan pada pola anyaman tempat tisu ini antara lain bangun datar persegi dan persegi panjang, sudut siku-siku, garis vertikal, garis horizontal, garis-garis yang saling sejajar, garis-garis yang saling tegak lurus, serta geometri transformasi pada bidang datar, yaitu translasi. Selanjutnya, analisis aktivitas fundamental matematis menurut Bishop pada kegiatan menganyam di Desa Plausan. Yang pertama, membilang. Nah, aktivitas membilang ini dilakukan ketika pengrajin menghitung banyaknya bambu yang akan dipotong, lalu dijadikan helaian.
Satu potong bambu akan dijadikan 10 buah iratan dan setiap satu ikatan akan dijadikan 10-15 helaian dengan memperhatikan kondisi tebal atau tipisnya bambu tersebut. Aktivitas membilang ini juga ditemukan pada aktivitas menghitung harga bahan untuk produksi. Contohnya, untuk harga satu bambu berkisar Rp15.000. Nah, dari satu bambu ini akan dihasilkan sekitar 50 buah tompo ukuran kecil. Yang kedua, mengukur. Aktivitas mengukur ditemukan saat pengrajin anyaman akan memotong bambu. Para pengrajin membagi ukuran potongan bambu dalam satuan rong jangkal, yaitu 2 jengkal, telung jangkal atau 3 jengkal, dan limang jangkal atau 5 jengkal. Yang ketiga, mendesain. Kegiatan mendesain dilakukan oleh para pengrajin ketika menyusun pola anyaman. Pola anyaman dibuat berbeda-beda dengan pertimbangan nilai ergonomis sekaligus untuk menambah nilai estetika. Yang keempat, menentukan lokasi atau letak. Kegiatan menentukan letak ini dilakukan pengrajin ketika meletakkan suatu pola di tempat yang benar. Pengrajin melakukan anyaman tunggal sebagai anyaman dengan patokan satu helai bambu diletakkan melintang, kemudian ditimpa dengan satu helai bambu lain yang diletakkan membujur. Setelah itu, pengrajin melanjutkan anyaman dua sebagai anyaman dengan patokan 2 helai bambu yang diletakkan melintang, kemudian ditimpa oleh 2 helai bambu lain yang diletakkan membujur. Yang terakhir yaitu kegiatan bermain. Nah, aktivitas ini menjelaskan dilakukan oleh para pengrajin dengan menceritakan filosofi atau makna dari bentuk-bentuk khusus dari produk-produknya. Contohnya itu, bentuk lingkaran pada bagian atas tompo memiliki arti manusia harus memiliki tekad yang kuat, sedangkan bagian bawah tompo yang berbentuk persegi memiliki filosofi bahwa manusia hidupnya harus teratur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irvini. Selanjutnya adalah batik resmi dari Cirebon. Batik yang merupakan warisan budaya Indonesia ini juga bisa digunakan sebagai objek pembelajaran matematika. Contoh yang saya ambil di sini batik resmi yang dari Kabupaten Cirebon, di mana sejarahnya itu sudah tercatat di abad ke-14. Konsep-konsep yang ada pada motif batik resmi itu ada 4, yaitu ada konsep simetri, transformasi yang masing-masingnya terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Lalu konsep yang ketiga kekongruenan dan kesebangunan. Pada konsep pertama yaitu konsep simetri. Pada motif batik resmi ini dapat dilihat bahwa motif ini bisa dicontohkan dalam pembelajaran matematika, yaitu dalam konsep simetri lipat. Selanjutnya, konsep transformasi. Pada konsep transformasi pertama yaitu konsep refleksi. Jadi pada gambar ini bisa dilihat bahwa objek ini direfleksikan pada garis vertikal atau terhadap sumbu Y. Selanjutnya, konsep translasi, di mana konsep ini memindahkan objek ke posisi tertentu. Misalnya, jika kita lihat pada gambar ini, motif A jika digeser ke kanan dengan sekian satuan, maka didapatlah motif A aksen, dan seterusnya sampai A4 aksen. Selanjutnya, konsep rotasi. Kalau kita lihat pada gambar ini, bisa dilihat objek pada kuadran pertama, jika dirotasikan 180 derajat, maka didapatlah objek yang ada di kuadran ketiga. Begitu juga pada objek di kuadran kedua, jika dirotasikan 180 derajat, maka didapatlah di kuadran keempat. Dan konsep terakhir pada transformasi yaitu konsep dilatasi. Jika kita lihat pada gambar ini, terdapat motif putih yang kecil di ujung kiri atas. Jika dikalikan dengan skala tertentu, bisa dapat motif putih yang ada di sebelah kanan maupun yang di bawahnya. Selanjutnya, konsep kekongruenan. Pada gambar ini bisa dilihat ada
ada dua gambar atau dua bentuk, yaitu ada dua gambar wayang di mana bentuk dan ukurannya sama. Maka dari itu, pada motif ini bisa kita gunakan dalam konsep kekongruenan. Dan yang terakhir yaitu konsep kesebangunan. Karena pada motif Batik Rusmi tadi mengandung konsep dilatasi, maka motif itu juga bisa digunakan pada konsep kesebangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Selanjutnya adalah makanan tradisional dari Bugis. Seperti halnya suku lain di Indonesia, Bugis merupakan salah satu etnis terbesar yang ada di Indonesia, di mana kebudayaan lokal menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, sehingga mereka selalu berusaha untuk melestarikan warisan budaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Salah satu warisan budaya Bugis yang sudah terkenal adalah makanan tradisional. Makanan tradisional Bugis selalu disajikan di setiap acara seperti upacara pernikahan, upacara adat, dan makanan tradisional Bugis juga sering dijumpai pada Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Secara fisik, makanan tradisional Bugis memiliki bentuk-bentuk yang khas dan hampir tidak berubah sejak zaman dahulu. Adapun beberapa contoh makanan Bugis seperti tumpi-tumpi, jompo-jompo, barongko, kue paso, dan masih banyak lagi makanan tradisional Bugis lainnya. Analisis unsur-unsur matematika dalam makanan tradisional dari Bugis. Dari hasil analisis terhadap bentuk-bentuk makanan tradisional dari Bugis, diketahui bahwa makanan tersebut memiliki bentuk-bentuk geometri berupa bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, konsep bangun datar pada makanan tumpi-tumpi. Tumpi-tumpi adalah salah satu makanan tradisional Bugis yang terbuat dari olahan ikan dan dicampur dengan kelapa parut. Berdasarkan hasil analisis pada gambar, diketahui bahwa pada tumpi-tumpi terdapat konsep geometri yaitu segitiga sama sisi. Adapun sifat-sifat segitiga sama sisi, yang pertama, ketiga sisinya sama panjang, yaitu PQ sama dengan PR sama dengan QR. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar, di mana sudut P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R sama dengan 60 derajat. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, mempunyai tiga simetri putar, di mana pada posisi awal segitiganya PQR, setelah diputar 60 derajat, QRP, setelah diputar 120 derajat, RPQ. Selanjutnya, konsep bangun datar pada jompo-jompo. Jompo-jompo merupakan salah satu makanan tradisional Bugis yang terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah. Berdasarkan hasil analisis pada gambar, diketahui bahwa jompo-jompo terdapat konsep geometri yaitu lingkaran. Adapun sifat-sifat lingkaran berdasarkan gambar, yang pertama, hanya memiliki satu sisi, yang kedua, tidak memiliki titik sudut, yang ketiga, memiliki simetri lipat yang tidak terbatas jumlahnya, yang keempat, memiliki simetri putar yang tidak terbatas jumlahnya, yang kelima, jarak dari titik pusat ke titik manapun pada lingkaran selalu sama. Selanjutnya, konsep bangun ruang pada makanan barongko. Barongko adalah salah satu makanan khas Bugis yang cukup terkenal. Barongko terbuat dari campuran pisang yang dihaluskan dengan santan dan telur, lalu dibungkus dengan daun pisang. Kue ini sangat sering dihidangkan saat berlangsungnya acara adat Bugis, seperti pernikahan. Berdasarkan analisis dari gambar, diketahui bahwa adapun sifat-sifat dari prisma segitiga, yang pertama, memiliki 5 buah sisi yang terdiri dari 2 buah segitiga kongruen dan 3 buah persegi panjang. Sisi-sisi segitiga kongruen adalah ABE dan CDF. Sisi persegi panjang adalah ABCD, BCF, dan ADEF.
Yang kedua memiliki 9 buah rusuk. 9 rusuk tersebut adalah AB, CD, AE, CF, BE, DF, BC, EF, dan AD. Selanjutnya yaitu pada makanan kue paso, di mana kue paso adalah salah satu makanan tradisional dari Bugis yang terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah, serta dibungkus dengan daun pisang. Berdasarkan analisis dari gambar, diketahui bahwa pada kue paso terdapat konsep geometri yaitu bentuk kerucut. Adapun sifat-sifat dari kerucut yang pertama, mempunyai dua sisi yang terdiri dari satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Yang kedua mempunyai satu rusuk lengkung, dan yang ketiga tidak memiliki sudut dan memiliki satu titik puncak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazira Fatma. Baiklah, contoh selanjutnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah salah satu keajaiban yang diakui oleh dunia. Candi Borobudur ini adalah candi yang diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 Masehi, yaitu pada zaman Wangsa Shailendra. Adapun pembangunan dari Candi Borobudur ini adalah diperkirakan sekitar 75-100 tahun. Dan selesai pada masa Raja Samaratungga, yang mana tulisan pada relief Candi Borobudur ini mirip dengan tulisan pada masa Prasasti Kayung Wungan. Adapun ajaran yang terdapat dalam Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah suatu bangunan yang terbuat dari batu, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, dan pendeta Hindu-Buddha pada zaman dahulu. Adapun struktur bangunan Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian kepala, badan, dan kaki. Nah, pada lantai ke-8 sampai 10 itu disebut dengan kepala. Adapun dalam ajaran agama Hindu-Buddha disebut dengan Aradhatu, yang merupakan alamnya para dewa, yang melambangkan kekosongan, kedamaian, ketentraman, alam spiritual tanpa adanya hawa nafsu dan keinginan. Kemudian pada lantai 3 sampai 7 disebut bagian badan. Dalam ajaran agama Hindu-Buddha disebut dengan Rupadhatu, yang merupakan alam di mana manusia dapat mengalahkan keinginannya dan muncul kecenderungan yang mulia, namun masih terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian pada lantai 1 sampai 2 disebut dengan kaki. Dalam ajaran agama Hindu-Buddha disebut dengan Kamadhatu, yang merupakan alamnya hawa nafsu, yang mana karakter yang dimiliki oleh manusia lebih cenderung seperti binatang. Adapun pesan moral dan budaya dalam Candi Borobudur terdapat pada cerita relief Candi Borobudur, yaitu jika seseorang berbuat kebaikan, maka akan mendapat imbalan yang baik pula di akhirat. Dan sebaliknya, jika seseorang berbuat keburukan, maka akan mendapatkan imbalan yang buruk pula di akhirat. Selanjutnya ada konsep matematika pada Candi Borobudur. Pada konsep desain, Candi Borobudur dapat dikaitkan dengan Euclidean geometri. Struktur bangunan Candi Borobudur ini terdiri dari 2 bentuk utama, yaitu lingkaran dan persegi. Kemudian dirujuk pada bentuk utama, diperoleh konsep bangunan yang berkaitan dengan geometri, seperti bangunan datar, bangun ruang, dan fraktal. Dan terdapat konsep lain seperti bilangan, perbandingan, penjumlahan, dan teselasi. Berikut ini adalah contoh dari bangun datar dan bangun ruang pada relief Candi Borobudur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika Kristina. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep matematika mengenai perbandingan jumlah stupa pada tingkat Arupadhatu, yaitu pada lantai 7 berjumlah 16 stupa,
Lantai 8 berjumlah 24 stupa dan lantai 9 berjumlah 32 stupa. Sehingga diperoleh perbandingan 16:24 dibanding 32. Apabila semua nilai ini dibagi 8, maka nilai perbandingannya menjadi 2:3:4 yang tergolong perbandingan dengan pola yang teratur. Jika dilihat secara vertikal dan horizontal, bangunan Candi Borobudur memiliki perbandingan tertentu berdasarkan rasio kepala, badan, dan kaki, yaitu kaki berjumlah 4, badan berjumlah 6, dan kepala berjumlah 9. Sehingga diperoleh rasio 4:6:9. Rasio ini sesuai dengan konsep Hindu-Buddha dalam membangun kuil yang dihubungkan dengan bagian tubuh manusia. Berikut ada tabel keunikan angka 1 pada Candi Borobudur. Jumlah tingkat Candi Borobudur yaitu 10, hubungan dengan angka satunya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian ada jumlah stupa pada Candi Borobudur yaitu 32 ditambah 24 tambah 16 tambah 1 sama dengan 73. Jika 73 dijumlahkan, maka 7 tambah 3 sama dengan 10. Hubungan dengan angka satunya yaitu 1 tambah 0 sama dengan 1. Ya, selanjutnya jumlah patung dalam Candi Borobudur itu ada 505. Jika 505 dijumlahkan, maka 5 tambah 0 tambah 5 sama dengan 10. Jadi hubungan dengan angka satunya 1 tambah 0 sama dengan 1. Tabel kedua yaitu keunikan angka 9 pada Candi Borobudur. Jumlah semua arca Borobudur itu 504. Jadi jika dijumlahkan 5 tambah 0 tambah 4 sama dengan 9. Jumlah arca di atas pagar Langkan itu ada 432. Jika dijumlahkan masing-masing angkanya, yaitu juga 9. Jumlah arca di atas pagar Langkan setiap arah itu 108. Jika dijumlahkan masing-masing angkanya, itu juga berjumlah 9. Dan jumlah anak tangga di semua arah itu 360. Jika dijumlahkan itu berjumlah 9. Jumlah arka di semua teras melingkar itu 72. Jika dijumlahkan juga berjumlah 9. Begitu juga dengan jumlah arka Buddha dibagi 8 itu ada 63. Dan jika dijumlahkan juga jumlahnya 9. Selanjutnya yaitu konsep matematika terakhir yang terdapat pada Candi Borobudur yaitu teselasi. Teselasi ini merupakan penyusunan berlapis oleh suatu bentuk poligon di mana seluruhnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sebagai contoh, pada stupa Candi Borobudur terdapat kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm sebanyak 36 buah yang diatur sedemikian rupa hingga memenuhi sebuah stupa. Dengan itu, dapat diketahui luas permukaan seluruh kubus tersebut merupakan 36 kali luas permukaan balok persegi, sama dengan 36 kali 15 kali 15, yaitu 8.100 cm persegi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi kami. Selamat malam.